Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Putra Yuda Pratama, NIM 2017-443, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kelas Manajemen Law Firm kelas F. Dosen pengampunya Butinu Dwi Cahyani, SH, SHI, MHUM. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan kantor hukum yang saya buat, yang bernama Dilone Law. Next. Sebelum kita masuk ke Dilone Law Firm itu seperti apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya law firm itu. Firma. Firma adalah persekutuan usaha yang dijalankan oleh lebih dari satu orang. Jadi, firma hukum atau law firm adalah persekutuan usaha yang dijalankan oleh lebih dari satu orang yang berfokus pada bidang hukum itu sendiri. Next. Secara lebih rinci, di sini pasti kalian bingung, apa sih sebenarnya fungsi law firm itu? Nah, secara lebih rinci, setidaknya ada 3 fungsi utama dari law firm. Ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai konsultan hukum atau legal advisor. Jadi di law firm ini kita akan memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat maupun perusahaan. Yang kedua, sebagai pengacara hukum atau legal attorney. Jadi di law firm ini bukan hanya konsultasi, kita juga bisa membela klien-klien kita, baik itu masyarakat maupun perusahaan. Yang ketiga, sebagai pemeriksa atau legal auditor. Nah, di sini law firm ini juga bisa menjadi sebagai pemeriksa dokumen-dokumen. Selain juga pemeriksa, mereka juga akan memberikan solusi-solusi juga dan sebagainya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam visi dan misi dari Dilone Law Firm. Visi itu mencakup lebih besar, lebih luas. Jadi visi kita di Dilone Law Firm menjadi kantor hukum yang paling terdepan dalam melayani konsultasi hukum profesional bagi masyarakat. Nah, baik masyarakat itu ada masyarakat kelas menengah, masyarakat kelas bawah, maupun masyarakat kelas atas. Nah, mungkin fokus kita akan kepada masyarakat kelas bawah yang dimana mereka itu butuh sekali keadilan hukum. Jadi kita akan fokus ke sana juga. Tapi kita tidak memungkiri juga kita akan membantu kayak perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan menengah dan lainnya atau masyarakat menengah maupun masyarakat atas. Selanjutnya yaitu misi. Misi kita itu cuma satu. Kenapa? Kalau kita misinya banyak, maka nanti takutnya kita terbagi fokusnya. Jadi kita nggak bisa menjalankan misi yang kita mau. Yaitu misi kita itu menerima dan mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan profesional dan baik tanpa mengecewakan siapapun. Balik lagi yang ke visi. Kan kita masyarakat. Masyarakat itu baik masyarakat tengah, bawah maupun atas. Kita akan tetap berfokus atau profesional kalau kita dapat permasalahan hukum yang bisa kita selesaikan gitu. Baik masyarakat maupun perusahaan. Next. Nah, struktur law firm di Dilone Law. Nah, struktur kita itu simple. Yang pertama ada founding partner. Founding partner itu kayak ibaratnya penciptanya gitu, kayak yang pencetus mau membuat Dilone Law Firm itu seperti apa. Kalau diposisikan seperti ini, saya ada di founding partnernya. Nah, selanjutnya ada managing partner. Managing partner itu kayak yang mengontrol semua yang ada di struktural di Lone Law Firm. Nah, ibaratnya kalau managing partner yang bantu saya ngerekam sekarang ini, oke? Next ada legal department. Yang kedua juga ada next lagi ada sebelahnya ada IP department. Selanjutnya ada regulatory affair. Nah, mungkin nanti di next selanjutnya itu mungkin ada penjelasan tentang tugas-tugas mereka itu seperti apa. Monggo next. Next. Oke. Sekarang kita masuk job desk dari masing-masing struktur-struktur yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada founding partner. Founding partner itu memiliki tugas dan tanggung jawab utama. Yang pertama, itu adalah merekrut dan memperdayakan anggota tim. Karena founding itu kayak pencetus pembuat
law firm ini, dia harus merekrut, mencari advokat-advokat untuk bergabung di law firm-nya ini dan memberdayakan dan memakmurkan anggota-anggota dari law firm-nya ini gitu. Yang kedua, ada memastikan dana atau modal tersedia untuk keberlangsungan perusahaan. Nah, yang selanjutnya meningkatkan valuasi startup dengan berbagai cara apapun itu. Nah, kita setelah masuk ke founding partner, kita turun ke bawahnya lagi, yaitu managing partner. Yang dimana managing partner itu memiliki tugas dan tanggung jawab utamanya. Yang pertama, yaitu memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas. Karena managing partner kayak mengontrol semua law firm ini, dan nanti akhirnya dia akan mempertanggungjawabkannya ke founding partner, dia harus bisa memimpin dan bertanggung jawab atas semua tugas-tugas yang ada di bawah-bawahnya itu, kayak staff atau manajernya dan lain-lainnya di bawah managing partner ini. Yang kedua, memimpin pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi. Jadi dia yang kayak mengontrol semuanya lah gitu intinya. Yang ketiga, memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi. Baik, saya selanjutnya next. Oke, kita masuk ke dalam 3 yang di bawah tadi itu. Ya, 3 di bawah itu tadi. Yang pertama ada IP departemen. Tugas dan tanggung jawab dari utama IP departemen itu yang saya masukkan cuma 3. Yang pertama ada merencanakan strategi implementasi atas kebijakan perusahaan. Yang kedua itu memonitor pelaksanaan strategi dan kebijakan agar sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi dia harus selalu stay terus memonitoring semua strategi dan kebijakan yang ada di law firm Dilone ini agar tetap sesuai gitulah. Yang selanjutnya yaitu melakukan fungsi manajerial dan pengawasan serta controlling terhadap pembangunan sistem dan aplikasi. Jadi kayak lebih, kalau yang ketiga ini lebih kayak memfokuskan kepada teknologi lah intinya gitu di Lone Law Firm ini, ya di Lone Law Firm ini. Next kita masuk ke regulatory affair. Tugas dan tanggung jawab utamanya itu yang saya masukkan ada 4. Yang pertama, registrasi dan notifikasi produk secara dokumen dan online. Jadi itu bisa secara dokumen itu secara offline, kalau online ya tahulah online seperti apa. Yang kedua, mengumpulkan, mengelola, dan mengevaluasi data ilmiah yang diberikan oleh prinsipal. Jadi maksudnya prinsipal itu diberikan oleh masyarakat maupun perusahaan. Ada permasalahan yang diberikan oleh masyarakat ataupun perusahaan gitu. Yang selanjutnya, memberikan informasi terbaru atau mengupdate mengenai peraturan dan legalitas. Jadi dia juga berfungsi untuk memperbarui peraturan-peraturan yang ada di law firm ini, di law firm ini. Yang selanjutnya membantu proses perizinan. Balik lagi yang tadi kan, membantu proses perizinannya baik dokumen secara offline maupun dokumen secara online. Next. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan saya juga mohon maaf jika ada gangguan sekeliling karena juga di sini panas dan hujan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Lur. Oke.